Bambang Pacul, salah satu elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, elit senior, mengatakan di depan para kader-kader mudanya untuk mengatakan bahwa jika Ganjar kalah, jika Jawa Tengah ya kalah, maka Republik akan ambruk. Sedemikian mengerikan ya. Baik, bukan partai politik. Teman-teman, saya menonton statement dari Bambang Pacul ini. Menurut saya ini kita mulai kehilangan kesejukan di dalam berpolitik, berdemokrasi. Katanya ini pesta, ya, kata pesta di mana ada orang ketakutan, ya. Ini berbicara sebuah hal yang mungkin perlu kita clearkan, kita jernihkan apa yang dimaksud oleh Bambang Pacul ini. Karena kalau ini tidak saya sambungkan, tidak dimunculkan apa yang tidak dikatakan oleh Bambang Pacul, maka ya ini kita dibawa pada satu suasana ketegangan ya yang menurut saya tidak menguntungkan, tidak memberikan nilai positif bagi demokrasi kita di Indonesia. Ketika Bambang Pacul mengatakan jika Ganjar kalah, ya, jika Jawa Tengah kalah, maka Republik ini ambruk, itu sebenarnya mau mengatakan Jawa Tengah adalah basis atau benteng terakhir dari eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebenarnya yang dia mau katakan adalah kalau Ganjar kalah, Jawa Tengah kalah, ya, bisa direbut oleh pihak lain, maka sebenarnya yang hancur pertama itu adalah eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan Republik ya. Nah ini perlu dijelaskan. Karena mungkin yang tadinya harapannya adalah Bali itu masih merah, ternyata Bali sekarang sudah punya warna lain ketika Prabowo dan Gibran hadir di sana. Dan bagaimana publik menyambut. Nah ini mungkin maksudnya, artinya Jawa Timur pun itu agak sulit diharapkan dengan hadirnya Khofifah. Ya, ini yang menjadi sesuatu yang boleh dikatakan entah berharap kemana lagi ya. Sehingga satu-satunya benteng terakhir, benteng pertahanan itu adalah Jawa Tengah. Dan kelihatannya Jawa Tengah juga ya bisa jadi dalam selayang pandang bukan lagi milik Partai Demokrasi Indonesia, tapi milik rakyat, tetap akan milik rakyat. Manapun daerah, manapun itu adalah milik rakyat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang republik ini, itu milik rakyat. Mau di Jawa Tengah, mau di Jawa Timur, mau di Bali, mau di NTT, mau dimanapun, ya, republik ini milik rakyat. Siapa yang akan menghancurkannya? Ya rakyat sendiri kalau memang mau, tapi tentu itu tidak akan mungkin. Jadi ketika kita berbicara tentang narasi Bambang Pacul terkait dengan republik ini akan ambruk kalau kemudian Ganjar kalah, wah ini sama ya, setali tiga uang atau apa istilahnya itu sama dengan pemikiran Islah Badawi, salah seorang pendukung dari paslon nomor 3 yang mengatakan bahwa kalau Prabowo yang menang, itu sebenarnya Prabowo akan hanya menjadikan Gibran itu sebagai kuda Troya. Apa iya ya, tunggangan yang kemudian nanti untuk memenangkan ini Prabowo tunduk, tapi kalau sudah menang Prabowo akan kelihatan belang lah ceritanya begitu. Ya, apakah seperti itu ya? Saya sih tidak percaya. Saya mau mengatakan Republik ini siapapun yang menang, mau pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, Republik ini akan aman-aman saja. Kalau ya ada ungkapan mengatakan kalau salah satu paslon tertentu kalah, kemudian Republik ini akan hancur. Ini kesimpulan dari mana? Serapuh itukah Republik ini? Ya, Presiden sebagai katakanlah pelaksana perpanjangan tangan dari publik, dari masyarakat, dari rakyat, itu tidak kemudian akan memiliki kekuasaan yang absolut. Ya, karena kita bukan bicara tentang monarki di sini, kita bicara tentang demokrasi di mana demos ya, orang-orang rakyat itu ya secara absolut memiliki negara ini dan punya power, punya kekuasaan untuk melawan siapapun yang ingin menghancurkan itu. Ya, jadi ya saya kira politik horor ini tidak perlu harus dibesar-besarkan ya.
soft aja lah. Ini persoalannya memang kita paham bahwa PDIP ini berada di dalam kondisi lampu kuning karena apa? Memang bukan persoalan dari pasangan yang lain, tapi persoalan adanya krisis kepercayaan internal terkait dengan arah perjuangan, ya, arah perjuangan dan bagaimana cara memperjuangkan yang relevan dengan tuntutan-tuntutan rakyat, ya. Rakyat ini memihak kepada siapapun yang dia mau berikan kepercayaan itu. Karena itu maksud saya adalah para elit di partai manapun silakan berjuanglah, berjuang untuk merebut hati rakyat, kepercayaan rakyat supaya bisa diberikan mandat legitimasi untuk memimpin, ya. So saya kira siapapun ya yang akan memenangkan itu negara ini akan aman, ya. Tinggal adalah bagaimana mencocokkan siapa yang lebih baik, yang terbaik untuk Indonesia dalam konteks tantangan-tantangan ini. Video-video saya yang lain sudah menjawab tentang hal itu, bukan partai politik.